Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala wasdawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa menempuh perjalanan guna mencari ilmu, budal mondok, salakallahu bihi, maka Allah melewatkan kepada orang itu thariqan jalan min turuqil jannah, dari jalan-jalan surga. Budal mondok padha karo budal mlebu swarga, dan tenan gara-gara mondok terbebas dari narkoba. Itu poin mendapatkan surga. Gara-gara mondok sholatnya tertib jamaah, poin lagi surga. Gara-gara mondok enggak pacaran, poin lagi surga gitu. Ya, mangkat mondok itu mangkat menuju surga. Muga-muga mlebu swarga. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun, mencari ilmu adalah sangat fardu, ala kulli muslim wa muslimatin, atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai', orang yang mencari ilmu itu bakal memintakan ampunan baginya semua makhluk, hatta huta, sampai ikan-ikan semuanya istighfar, fil bahri, yang ada di lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi, barang siapa berangkat budal guna mencari ilmu, salat maka akan mendoakan rahmat dan ampunan alaihi atas man, al malaikatu, para malaikat, wa burika lahu, dan akan diberkahi baginya, fi ma'isyatihi, di dalam kehidupannya, ekonominya. Orang berkiprah di dalam ilmu, ekonominya barokah. Ayo kita banding-banding. Guru ngaji paling gajinya 300. Guru MI swasta paling gajinya 500. Guru TK 200, 300. Jauh dari cukup. Bandingkan dengan PNS, gaji tunjangan plus sertifikasi, ya total 8 juta lebih. Apa yang dirasakan? Kalau PNS makan, guru ngaji makan sama. PNS bisa mengkuliahkan anak, guru ngaji juga bisa mengkuliahkan anak. Waduh. PNS punya rumah, guru ngaji juga punya rumah, sama. PNS bisa mensunatkan anaknya, guru ngaji juga bisa. Ya, PNS banyak bisa haji, tidak sedikit guru ngaji juga daftar haji. Hasil jauh nominalnya, tapi yang dirasakan nggak jauh, hampir sama. Itu lo namanya barokah. Paham apa enggak? Enggak usah khawatir ya. Enggak usah khawatir. Nyata sudah, nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan. Siapa berangkat ke masjid, dia tidak ingin, tidak berniat, kecuali akan belajar kebaikan. Belajar ngaji, belajar Quran, belajar keterampilan. Au yu'allimahu, atau niatnya ke masjid akan mengajarkan kebaikan. Kana lahu, maka belajar kebaikan, mengajarkan kebaikan baginya, ka ajri hajjin tamin, seperti pahala haji yang sempurna. Ya, aneh
guru TPQ mati, dalam catatan amalnya, besok di akhirat, loh, kok ono ganjaran kaji? Dari mana ini? Ternyata ya telaten mengajar kebaikan itu. Rame. Angin dah. Dirasani menang. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu kahadhihi min hadhihi. Orang yang alim, kiai yang menyebarkan ilmu, dan orang yang belajar, santri, adalah seperti dua jari ini. Ini dan ini. Apa dua jari itu? Wa jama'a, Nabi mengumpulkan bainal musabbihah wallati taliha, antara jari telunjuk dan jari sampingnya, jari tengah. Kiai kayak santri, kiai bareng santri itu kayak begini. Podo mlebu swargane. Ya. Tapi ojo koyok khodame Mbah Ye Munawir Kerapyak, wakilan tapi temenan apa ora dalam cerita. Khodame tukang mijeti. Cocok Mbah Ye dipijeti ku cocok. Tanggung-tanggung Mbah Ye, le besok lah aku mlebu swarga sampean yo pengen ora kumpul ning aku mlebu swarga. Jawabe mboten. Lho kok mboten niku piye? Engko sampean kan mijeti malih. Kuyan tapi kuyan. Fil ajri dalam hal syarikani, kedua-duanya bersekutu, fil ajri dalam pahala. Wala khaira, sama sekali enggak ada kebaikan, fi sa'irin nas, pada umat manusia yang lain, ba'du selain kiai dan santri. Pokoknya kayak NU itu loh mas. NU itu kumpulan ulama dan para umatnya, kiai dan santri. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman, jadilah kamu orang yang alim, jadi kiai, muga-muga rek jadi kiai. Tanah ombo ngecek nang pondok ya. Au muta'alliman, atau menjadi santri. Lek enggak kau berjadi santri wis kadung rabi. Au mustami'an, atau menjadi jamaah pengajian, mustami, melok rutinan. Itu pun enggak sempat. Sama tentara tugas neng Papua kono enggak iso rutinan. Au muhibban, atau menjadi orang yang mencintai ilmu. Mencintai lidzalika alim dan muta'allim. Wala takun al-khamisah, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Kiai enggak, santri enggak, mustami enggak, muhib juga enggak. Apa ngisruh, fatahlika, maka kamu akan menjadi celaka. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'allimuhu, pelajarilah ilmu dan ajarkan ilmu. An-nasa, kepada umat manusia. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u, jika kalian melihat taman-taman surga, maka mampirlah. Aslinya menggembala kambing, melihat taman, maka gembalakan kambingmu ke taman itu biar makan rumputnya taman. Kalau saya menterjemah ya mampiro ae ya. Faqila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud taman-taman surga? Qala, Nabi bersabda, halaqul dzikri. Apa taman surga itu? Kumpulan-kumpulan ilmu atau kumpulan zikir. Qala Atha, hiya, yang dimaksud kumpulan zikir adalah majalisul halal wal haram,
Majelis-majelis pengajian membahas hukum halal haram. Itu namanya majelis zikir. Dulu itu majelis zikir itu namanya aja. Zikir sebentar ilmu. Lama-lama zikir tok, dijak ceramah, ngotak watuk aja. Ya. Jadi yang lebih pokok itu ilmu. Kaifa tashtari, bagaimana Anda membeli yang benar? Wa kaifa tusalli, bagaimana Anda salat? Itu majelis zikir. Wa kaifa tuzakki, bagaimana kamu zakat? Itu majelis zikir. Wa kaifa tahuj, bagaimana kamu haji? Itu juga majelis zikir. Wa kaifa tankih, bagaimana kamu nikah? Syarat rukunnya, ijabnya gimana? Maharnya, syaratnya kayak apa? Itu namanya majelis zikir, majelis ilmu. Dengan siapa sama nikah? Itu urusanmu. Golek dhewe. Masuk syariat kon golek nikon ya. Bagaimana supaya dia mau dengan sampean? Itu urusanmu dhewe. Enggak masuk dalam majelis zikir ngawur. Wa kaifa tutalliq, bagaimana Anda menceraikan istri? Syarat rukunnya cerai. Wa ma asbaha dzalika, dan ilmu-ilmu yang menyerupai itu semua. Itu namanya riyadul jannah, taman surga. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Belajarlah kalian ilmu dan amalkan ilmu. Mengamalkan ya kalau sudah mampu. Jangan enggak mau belajar gara-gara belum bisa mengamalkan. Ayo belajar manasik. Mboten kula dereng duwe duit, aja ngono. Meskipun belum duwe duit ya enggak apa-apa belajar manasik. Cuma nanti kalau sudah punya duit wajib daftar itu loh. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, belajarlah kamu tentang ilmu, wa kunu, jadilah kalian semua min ahlihi, menjadi orang yang ahli ilmu. Bukan hanya belajar, tapi sampai benar-benar sempurna, perfect. Ya. Expert. Apa? Pakar. Gitu. Ojo ecek-ecek ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di NU itu selagi terus ada ulama-ulama top, maka NU enggak akan bisa digoyahkan. Diserang, diruntuhkan, dijatuhkan enggak bisa. Setiap ada orang bantah dalil, dijawab oleh NU. Tapi kalau sudah enggak ada yang alim pol, yang ada hanya politisi-politisi, mudah dijatuhkan, Mas. Namanya pengurus NU bermental politisi, kirimi duit. Barang ngono dipanggil KPK. Ya, kalau top leadernya karena KPK, ya sudah, wassalam. Jaga NU itu dengan ilmu, ya. Dan moralitas, jangan cacat moral. Kita asalkan pengurusnya enggak cacat moral, ilmunya top-top, mau dijatuhkan dari sisi manapun sulit. Mungkin secara materi kurang, mungkin secara politik juga posisinya kurang. Tapi benar-benar kuat di basis, kuat di grassroots, dukungan umat kuat. Itu loh. Kiai yang nyun sewu enggak punya cacat moral, itu mau difitnah kayak apapun umat enggak percaya. Ya, menguatkan NU itu dengan ilmu dan akhlak. Perkara setelah itu punya posisi politik, alhamdulillah. Perkara setelah itu sugih ya alhamdulillah. Tapi yang pokok itu ilmu dan akhlak. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yuzanu yaumal qiyamah midatul ulama wa damus syuhada. Akan ditimbang di hari kiamat nanti tintanya para ulama dan darahnya para syuhada. Para ulama enggak mengucurkan darah, tapi membeli tinta untuk ngarang. Sekarang membeli paketan, kayak nulis ya, sama. Besok ditimbang. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fid din. Tidaklah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada berusaha memahami agama. Wiritan ibadah, poso sunan ibadah, ngaji kitab, ngesai kitab, belajar musyawarah, belajar fikih, usul fikih, itu juga ibadah. Podo-podo semuanya ibadah, yang lebih top, paling top itu ibadah dalam wujud belajar ilmu, belajar memahami agama. Enggak ada ibadah yang lebih afdol daripada ngaji. Wala faqihun wahid, sungguh satu orang kiai yang ahli fikih, asaddu ala syaitan, itu lebih berat bagi setan untuk menyesatkannya, min alfi abid, daripada 1000 orang ahli ibadah, tapi tidak alim. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamati salasatun. Kelak di hari kiamat yang akan bisa memberi syafaat 3 golongan. Al-anbiya, ada riwayat al-auliya, tsummal ulama, tsummas syuhada. Para nabi, ada riwayat para wali, kemudian ulama, mereka diberi hak memberi syafaat, dan orang yang mati syahid. Terus kita ikut Mbah Hashim, 3 kriteria itu ada dalam diri Mbah Hashim. Kalau yang bisa memberi syafaat itu wali, Mbah Hashim juga wali. Kalau yang bisa memberi syafaat itu ulama, Mbah Hashim juga ulama. Kalau yang beri syafaat itu syuhada, Mbah Hashim juga syuhada, pejuang 45. Ya. Al-auliya, summal ulama, summas syuhada. Ikut NU. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waruya diriwayatkan, annal ulama yaumal qiyamah ala manabira min nur, bahwa para ulama di hari kiamat ada di atas mimbar-mimbar, yakni mulia, di atas tempat yang tinggi, min nurin, dari cahaya. Wa naqala al-Qadhi Husain fi awal ta'liqatihi, Qadhi Husain di awal kitab ta'liqatnya menukil, annahu ruya, bahwa diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuh. Siapa yang mencintai ilmu dan mencintai para ulama, senang ngaji, senang kiai, maka tidak dicatat atasnya kesalahan atau dosanya pada saat dia masih hidup. Ya, ojo metu teko kiai. Nanti kalau boyong ojo, kalau boyong kiai ojo. Kata lapo, kalau badhe pindah tilem, tapi kalau tetap ngaji. Ngono jaran. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla khalfa alimin, barang siapa salat makmum di belakang orang alim, faka'annama shalla khalfa nabiyyin, maka seakan dia salat di belakang nabi. Memang ulama warasatul anbiya. Faman shalla khalfa nabiyyin
faqad ghufira lahu. Barang siapa salat makmum di belakang Nabi, maka benar-benar dosanya diampuni. Wa fi hadits Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna hudura majlis dzikrin afdalu min salati alfi rak'atin. Bahwa menghadiri majelis ilmu, kayak tadi loh, majelis bahas cara jual beli, cara haji, cara nikah ya. Namanya majelis zikir, padahal isinya majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazah. Nyelawat menghadiri 1000 kali janazah. Wa iyadati alfi marid. Nyambangi menjenguk 1000 orang sakit. Zaman cukup sregep ngaji. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innar rajula la yakhruju min manzilihi. Sungguh ada orang benar-benar dia keluar dari rumahnya. Wa alaihi minadz-dzunub, sedang atas dia ada tanggungan dosa-dosa. Mislu jibali Tihamah, yang gedenya dosa itu kayak gunung-gunung Tihamah. Ini mungkin perampok, preman, keluar dari rumah, dosanya sak gunung kawi mas. Fa'idha sami'al alim khafa. Tapi jika dia mendengar ada orang alim, kate metu, kate ngerampok, data ono mbah yai neng dalan, gak sido ngerampok mas, wedi karo mbah yai. Moleh gak sido ngerampok, saking wedine karo wong alim. Wastarja'a an dunubih, dan dia pun mencabut dosanya, bertaubat, gak sido ngelakoni dosa. Wan sarafa ila manzilih, dan pulang ke rumah. Walaisa alaihi dzambun, sedang sudah tidak ada lagi dosa atasnya. Mung gara-gara ngono tok ya. Gak sida ngerampok boleh ketemon wong alim, ketemon kiai moleh. Kon gak sida ngerampok apa ketemu mbah yai wedi. Fala tufariqu majalisal ulama. Maka janganlah kalian berpisah meninggalkan majelisnya para ulama. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi, sungguh Allah tidak menciptakan di atas muka bumi ini turbatan satu petak tanah, akrama yang lebih mulia, min majalisil ulama, daripada tanah, sepetak tanah yang dipakai majelis ilmu. Tanah yang paling mulia itu masjid, pondok, tanah yang dipakai ngaji, sekarang sing ngungguli wis. Wa naqala menukil Asyar Mahasi, Imam Asyar Masahi. Biasanya Al-Mahasi, ini Masahi. Al-Maliki fi awal kitabihi, di awal kitab beliau yang berjudul Nazmud Durri, Untayan Mutiara. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi bersabda, man 'azzamal 'alim fa innama yu'azzimullah. Siapa mengagungkan orang alim, sungguh dia mengagungkan Gusti Allah. Wa man tahawana bil 'alim, barang siapa meremehkan orang alim, menghina orang alim, melecehkan orang alim, fa innama dzalika istighfafun billah. Sungguh itu berarti pelecehan terhadap Allah wa rasulihi dan rasulnya. Mbak-mbak kalau dilamar calon suami alim, terus masih berat menerima, jangan sampai menolak dengan menghina. Ya, ngapunten, saestu ngapunten.
Dalam niki tiyang bodho mboten saged napa-napa. Dereng siap menawi dados calon bunyai estu. Ngono carane nolak ngono, Mbak ya. Wa qala dawuh sapa Aliyun Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu. Cukuplah sebagai bukti kemuliaan ilmu. Apa? Bukti kalau ilmu itu mulia. Yaitu mengeklaim ngaku-ngaku punya ilmu. Man orang la yuhsinu yang tidak entos dengan ilmu. Wong bodoh rotok koplak enggak entos karo ilmu blas. Ngono ae dandanane serbanan cobaan. Kacamataan karo nyekel tongkat. Ya khair, alhamdulillah ya khair. Ben diarani wong alim padahal bodoh. Dia sebetulnya pingin mulia kayak orang alim. Makanya meskipun bodoh berpenampilan kayak orang alim. Itulah bukti kalau ilmu itu mulia. Wong bodoh pun ingin dimuliakan, lalu dia berdandan kayak orang alim. Ya, menang gaya netok. Wa kafa bil jahli zaman, dan cukuplah sebagai bukti tercelanya kebodohan an yatabarra'a, yakni bercuci tangan, lepas tangan minhu dari kebodohan, man orang huwa yang mana kebodohan itu fihi ada dalam dirinya. Wong sing nyata-nyata bodoh itu loh, maunya lepas tangan, cuci tangan dari kebodohan. Kak, aku enggak bodoh, aku ini ngalim. Anak bin fulan. Ngandal-ngandalkan nasabnya. Nasab dari orang besar. Pokoknya, lees forum ilmu mas. Wong sing bodoh-bodoh menang dandanan nelongso. Ya, takon yang basul masail. Wong sing kakean gaya, kacamata jos, jubai jos, nelowongso. Dulu pas hataman Ihya di Karangploso, ya, kan itu maksudnya yang rawu-rawu itu diminta baca semua kan, fulan. Akhirnya yang benar-benar baca itu Ki Abdul Qadir Al-Hafidh, Hamid Abdul Qadir, Rais Suriah PCNU Kota Kediri, putra Ki Abdul Qadir bin Ki Munawir Kerapia, Hafidh Quran. Terus Ki Kafabi, terus kita sendiri. Tak kira yang lain dapat satu makro semua. Satu makro. Nah, mestinya setelah Kafa terus saya, terus Ki Hamid, setelah itu kan yang lain-lain. Balik mana Kafa mana wawa. Ngalamat oleh bagian mana dewe. Yes. Kalau sudah forum ilmu itu sudah. Bah kausan, bah kelambine lek benian ini. Pokoknya berilmu ya bahagia. Kalau enggak punya ilmu nelongso tenan. Makanya kau sang gaya. Ya. Wa ansada, Imam Ali melantunkan nasyid syair fi maknau dalam hal makna yang kayak begini. Apa maknanya apa? Cukup menjadi bukti kemuliaan ilmu. Apa itu buktinya? Orang yang enggak entos dengan ilmu pun ngaku-ngaku berilmu. Dan bukti bahwa ilmu itu tercela, orang yang nyata-nyata bodoh pun ingin lepas tangan dari kebodohan. Kayak dia bukan orang bodoh. Ada syair tentang itu. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu.
Kafa cukuplah sarofan bukti kemuliaan bil ilmi ilmu. Dakwahu ngaku-ngaku berilmu, jahilun orang bodoh. Ya. Wa yafrahu, dan orang bodoh itu bergembira, ikut bangga. In amsa, jika sore hari, yunsabu dia dinisbatkan ilal ilmi kepada ilmu. Sore-sore mendatangi majelis, dikon lungguh ning panggung dhuwur, ambung tangane Syekh Fulan. Bangga, senang. Padahal bodoh. Itu loh bukti kalau ilmu itu mulia. Siapapun ingin klaim. Wa yakfi khumulan bil jahalati annani. Wa yakfi khumulan bil jahalati annani. Ara'u mata unsab ilaihi wa aghdabu. Wa yakfi cukuplah khumulan hina bil jahalati kebodohan. Apa yang cukup jadi bukti hinanya kebodohan? Annani ara'u, bahwa saya marah, saya takut. Mata unsabu ilaihi, kapan-kapan aku dinisbatkan kepada kebodohan. Khawatir. Wah, jangan-jangan bagian mojo, jangan-jangan bagian mojo. Wah. Ngalih dhisik mumpung durung konangan. Tak hitung. Iki makro nomor. Wah, aku kebagian payah. Ndang ngalih ae. Takut kalau dia ketahuan bodohnya. Mumpung durung kadung. Sementara yang berilmu santai aja. Ya. Mau makro yang kayak apapun, hujah yang kayak apapun, oke, siap. Waghdabu, dan aku akan marah. Wa qala Ibnu Zubair, inna Aba Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraq. Sungguh Abu Bakar berkirim surat kepadaku. Ketika itu saya ada di Irak. Ya bunayya alaika bil ilmi. Hai anakku, kau harus terus menuntut ilmu. Neng Irak aja dolen ae. Aja ngofang-ngafe gendaan ngawur ae. Ngaji, golek ilmu. Fa innaka idza iftaqarta, ini mestinya idza iftaqarta ya. Bukan idza iftaraqta. Idza iftaqarta ya. Tulisannya di benar nih. Sungguh ketika kamu jatuh miskin, jatuh fakir, karena malan, ilmu akan menjadi kekayaan. Kau bisa hidup dengan ilmu. Ya, kau tulis artikel, dapat rezeki. Ngaji le, harus pinter di berbagai bidang. Ngerti betul tentang bagaimana menganakkan pisang. Ya, mulai nganakne pisang teko daune. Nganakne pisang teko pisang yang belum matang. Sekarang ada lagi sistem meranakkan pisang dari bonggolnya itu. Itu sampean buat artikel. Jadi duit. Ilmu. Kalau kamu jatuh miskin, bisa menjadi harta. Wa idza staghnaita, dan jika kamu kaya terus alim itu apa? Karena jamalan. Maka itu akan menjadi indah, ganteng, jadi perhiasan. Perhiasan yang paling top itu moral, kesolihan, dan ilmu. Saman biasa-biasa, tapi enggak gaptek, enggak terlalu ganteng, enggak terlalu kaya, enggak punya cacat moral, akhlaknya top, ilmunya top, diam-diam masih umur 34, profesor, doktor. Kabeh wong. Ya. Enggak wanteng celonone jin, kacamata ireng, HP-ne telu, enggak hanya 3G, 4G, 5G. Top, tiba-tiba enggak iso mengoperasikan itu Mas. Konangan bodoh nih. Gak situng ini Mas, ngene Mas. Perhiasan itu dengan ilmu. Orang ganteng, orang cantik,
Orang pede itu dengan ilmu. Gus Dur pinter dalam berbagai bidang. Dia enggak mempedekan diri dengan dandanan. Enggak mempedekan diri dengan penampilan. Kalau orang enggak terlalu pinter, pengen pede lewat dandanan, lewat penampilan. Ceramahnya lagi salam tok wis caper wis, cari Assalamualaikum. Caper. Gus Dur salam biasa, semua orang menyemut jadi magnet sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya blas. Kadang lek benian ya. Wa qala Wahab Ibnu Munabbih yatasa'abu akan bercabang-cabang minal ilmi dari ilmu as-syarafu kemuliaan. Dari ilmu itulah bercabang menjadi kemuliaan. Wa in kana sahibuhu dani'an. Meskipun si empunya ilmu itu orang yang hina, wong desa tukang ngarit, ya, anaknya buruh tani, anaknya tukang becak, ternyata wisuda UB ranking siji. Jadi mulia. Kemarin ada ser-seran wisudawan di UNER. Ya. Ya anak ya. Top guys. Dia dulu yatim, ibunya janda, tentu ekonominya juga gimana namanya? Berhasil jadi wisudawan top di UNER. Tampil di depan mewakili mahasiswa yang lain, prestasi. Pak Rektor, Pak Nasih, mempersilahkan dia membaca surat. UNER, mocone sabihis marobikal, Masya Allah. Gak situ hina mas. Semua orang angkat topi. Wal izzu dari ilmu akan bercabang kejayaan. Wa in kana muhanan, meskipun dulu dia dihina-hina. Wal qurbu dari ilmu bercabang menjadi dekat. Wa in kana qasiyan, meskipun dulunya dia jauh. Ada satu bani, yang lain pada kaya-kaya. Satu dua dari bani itu ada yang melarat, ibunya miskin. Tapi kebetulan jadi orang alim. Akhirnya mereka yang merasa satu bani itu, jadi ngaku, wow, itu ponak aku itu. Jadi akrab semua, jadi dekat gara-gara ilmu. Wal ghina wa in kana faqiran. Dan dari ilmu bercabang kaya. Meskipun dahulu dia melarat. Wal mahabah dari ilmu bercabang namanya wibawa. Ya. Mahabah. Wa in kana wadi'an, meskipun dulunya dia asor. Jadi rakyat jelata. Wa ansada, dia melantunkan nasyid, syair, fi maknau dalam makna dawuh yang kayak begini. Al-ilmu ballagha qauman dirwatas syarafi, wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Al-ilmu ballagha qauman dirwatas syarafi, wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Ya sahibal ilmi mahlan la tudan nisuhu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi. Al ilmu yarfa'u baitan la imada lahu, wal jahlu yahdimu baital izzi wash syarafi. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun. Al ilmu ballagha qauman dirwatas, wa sahibul ilmi mahfudun minat. Ya sahibal ilmi mahlan la tudan bil mubiqati fama lil ilmi min. Al ilmu yarfa'u baitan la ima, wal jahlu yahdimu baital izzi wash. Al ilmu ballagha qauman,
Ilmu bisa menghantarkan kaum dzirwatas syaraf, ke puncak kemuliaan. Itu ilmu. Wa sahibul ilmi, orang yang punya ilmu, mahfudun minat talafi, dijaga dari kerusakan, kehancuran. Ada orang alim banget karena fitnah atau apa, akhirnya dipenjara. Namanya juga orang alim, Mas. Dan dia rela dipenjara, enggak apa-apa, ini bagian dari takdir perjalanan hidup. Di penjara itu loh, yang ngaji juga. Akhirnya punya santri di penjara. Sampai santrinya jadi hafidh Quran. Jadi hatta di penjara pun mulia. Dia terima aja di penjara, namanya juga fitnah. Ya sahibal ilmi, wahai orang yang punya ilmu, mahlan, onlaunan, pelan. La tudannishu, jangan kau kotori ilmu bil mubiqat, dengan dosa-dosa besar yang membuat celaka. Kenapa? Famalil ilmi min khalafin, karena tidak ada pengganti bagi ilmu. Ilmu mas lek kadung ilang, diganteni angel, ditempui angel. Sama jadi ulama top, terkenal, dihormati, muridnya akeh, jamaah ribuan, dipercaya wong, enggak tahu dicangkem-cangkem. Itu ada dolanan politik. Terus dolanan politik ngawur, dia mau duit miliaran. Sama dukung itu, enggak konsisten, enggak konsekuen dengan nilai-nilai yang selama ini kau sampaikan. Entek, teman. Wis maring ini gak dipercaya umat, dirujak teman karo umat. Umat yang dulu menghormati sampean, nyentuh aja enggak berani. Saiki wani ngilok-ngilok nih, wani ngerujak. Dan kalau ilmu sudah pergi kayak begitu, sulit akan kembali, sulit diganti. Ngerti ya? Famalil ilmi min khalafin. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Ilmu bisa mengangkat bangunan rumah tanpa tiang. Maksudnya rumah kemuliaan. Wal jahlu yahdimu baital izzi. Sedangkan kebodohan itu akan merobohkan rumah kejayaan. Wasyarafi, dan kemuliaan. Partai negara ketika diisi oleh SDM-SDM top, maka partai itu jaya, Mas. Dapat kepercayaan. Ketika SDM top-top disepai kabeh, organisasi SDM top-top disepai kabeh, ya sudah menuju kehancuran, enggak dipercaya. Wa qala Abu Muslim al-Khawlani radhiyallahu anhu, al-ulama fil ardi mithlun nujum fis sama. Ulama di muka bumi bagaikan bintang yang ada di langit. Idza badat linnas ihtadau biha. Ketika bintang-bintang itu muncul menerangi umat manusia, maka umat manusia itu dapat petunjuk dengan bintang. Di tengah-tengah laut, Mas, mana arah baratnya? Melihat bintang, oh itu. Akhirnya tahu arah. Gara-gara ada bintang. Wa idza khafiyat anhum, jika bintang-bintang itu samar, tersembunyi dari manusia, tahayyaru, maka umat manusia jadi bingung. Wa ansada, dia mensenandungkan syair, melantunkan nasyid, fi maknau, dalam makna nasihat ini tadi. Ma'al ilmi fasluk hay thumma salakal ilmu wa anhu fakashif kullaman indahu fahmun fafihi jala'un lil qulubi minal ama wa aunun ala dinil ladhi amruhu hatmun fakhalid
ruwatal ilmi washab khiyarahum fasuhbatuhum zainun wa khultatuhum ghanmun atau ghunmun wala ta'tuwan aynai ka'anhum fa innahum nujumu hudan in ghaba najmun bada najmun fawallahi laulal ilmu mattadahal huda wala laha min ghaibil umuri lana rasmun. Sing maca enggak ngerti arut ya ruwet Mas. Ya. Lek duwe ilmu ngarut ya muni ae. Ayo, gantian. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Ayo. Gantian. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Aneh. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Wa anhu fakashif kulla man indahu fahmu. Wa anhu fakashif kulla man indahu fahmu. Fafihi jala'un lil qulubi minal ama wa aunun ala dinil ladzi amruhu hatmu. Fakhalid ruwatal ilmi washab khiyarahum fasuhbatuhum zainun wa khultatuhum ghunmun. Ghunmun wala ta'duwan aynaika anhum. Yang ini. Wala ta'duwan aynaika anhum fa innahum wala ta'duwan aynaika anhum fa innahum nujumu hudan in ghaba najmun bada najmu fawallahi laulal ilmu mattadahal huda fawallahi laulal ilmu mattadahal huda wala laha min ghaibil umuri lana rasmu. Ma'al ilmi fasluk, lewatlah kamu, berjalanlah kamu seiring bersama ilmu. Kemana ilmu berjalan, ikutilah ilmu itu. Haitsu ma salakal ilmu, kemanapun ilmu itu lewat, ikuti aja sudah. Maksudnya orang alim ya, orang alim kemana, ikuti aja orang alim. Wa anhu fakashif singkaplah olehmu, anhu tentang ilmu, kullaman pada setiap orang, indahu fahmun, yang pada orang itu ada kemampuan memahami. Ingin mengungkap ilmu yang ruwet-ruwet, ungkap ilmu itu pada orang yang punya pemahaman, punya kecerdasan, punya kemampuan analisa. Sowan kiai Mas. Fafihi jala'un lil qulubi, di dalam ilmu, jala'un ada terang benderang, padang, terang, lil qulubi bagi hati, minal ama dari kebutaan. Wa'aunun ilmu juga akan membantu alat ini melaksanakan mengamalkan agama. Alladzi amru hatmun, yang mana perintah agama itu sifatnya wajib.
itu melaksanakan agama dengan ilmu. Salat piye salate Mas? Dengan Fakhalid serawungo akrapo ruwatal ilmi, orang-orang yang menjadi periwayat ilmu, yang punya sanad ilmu. Washab khiyarahum, dan bertemanlah orang-orang yang terbaik dari para ruwatul ilmi itu. Fasuhbatuhum, karena berteman dengan para ulama adalah zainun, menjadi perhiasan. Jangankan berteman, sekarang ini Mas, ono wong, alhamdulillah, mbiyen kula sing tukang ngedusi Gus Dur. Pas Gus Dur tasih alit. Wah, itu aja jadi kebanggaan luar biasa. Mbiyen kula kiai tukang gawane tasih Gus Dur. Mek kurang ngono tok lho. Jadi cerita kebanggaan. Ya. Mbiyen kula sing tukang nyupiri Gus Dur. Ngono tok. SK-SK-nya kiai itu bangga Mas. Itu jadi perhiasan. Ya. Jajal zaman tadi, kula supiri Pak Camat niku biasa. Ya. Kalau mbiyen supiri gubernur, bandingan mbiyen kula supiri Gus Dur, ngetop ndi? Kula teng Ploso nyumpiri Mbah Yaidah. Kula teng Ploso nyumpiri Gusmi. Aman. Kalau supiri bupati, nggak ngetop Mas. Ya, bersahabatlah dengan ulama, itu jadi perhiasan. Wa khultatuhum, campur akrab dengan ruwatul ilmi, adalah hunmun, satu keberuntungan. Gara-gara dekat ulama, alhamdulillah oleh bojoning, ya. Oleh jodoh Banyuwangi. Ya dah. Gak cedek Umi sapa sing bantu, repot komunikasi repot. Lewat Umi beres timbali nggih. Khultatul ulama gunmun, dekat akrab dengan ulama itu untung Mas. Wala ta'tuwan ainaika, jangan kau lewatkan matamu, perhatianmu, pandanganmu, anhum dari para ulama. Senantiasa perhatian, fokus, tertuju kepada para ulama. Ate opo ae patokannya para ulama. Fa innahum nujumu huda. Sungguh para ulama itu ibaratnya bintang yang memberi petunjuk. In ghaba najmun, jika satu bintang lenyap, tenggelam, tertutup awan, bada najmun, akan muncul bintang yang lain. Wallahi demi Allah, laulan ilmu, andai tiada ilmu, mattadohal huda, niscaya tidak menjadi terang petunjuk agama itu. Dengan ilmu, dengan ulama, ayat yang maknanya sulit, hadis yang kadang maknanya semerawut, menjadi jelas dengan penjelasan para ulama. Saya tak ngomong ini. Dan ini benar. Musa wa Isa hadirun. Hadironi apa hadirun? Musa wa Isa hadirun. Apa hadironi? Hah? Hadironi apa hadirun? Apa boleh hadirun? Ya, sama duduk ulama. Hadironi benar. Musa dan Isa dua-duanya hadir. Hadirun juga benar. Ala Kufah. Hadirun Musa wa Isa hadirun. Hadirun apa Musa itu jadi fa'ilnya. Hadirun rawuh. Sopo Musa wa Isa dan Isa. Itu hadirun di belakang boleh. Menurutku Kufah. Ya. Menurut enggak Kufah, enggak Basrah boleh. Musa wa Isa hadirun.
Cara memaknainya, Musa Musa wa Isa demi Isa, iku hadirun hadir. Boleh lah. Musa utawi Musa, wong siji lah. Wa Isa demi Isa, iku hadirun hadir sopo Musa. Boleh loh, boleh. Boleh ya? Boleh. Andai tanpa ilmu, petunjuk itu menjadi tidak jelas. Walalaha, dan tidak terlihat, tidak cumleret, min ghaibul umur, dari gaib-gaibnya perkara itu, rosmun tanda-tanda, lana kepada kita. Wa qala ngucap sapa Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, laula anna thawaba majlisil ulama badalin nas laqtatalu alaihi. Lau anna thawaba majlisil ulama, andai pahala majelis ilmu, majelis bersama ulama, andai ganjarannya tampak nyata bagi para umat manusia, laqtatalu alaihi, niscaya mereka saling membunuh, berebut majelisil ulama itu. Ya, rebutan iso ikut majelis ulama sampai teman-teman rebutan majelis. Andai tahu pahalanya. Perkara rebutanmu, kono sing teko aku enggak. Aku tak ngerokok, kon teko. Anten gak roh kan ganjarane. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu. Sampai-sampai orang yang punya jabatan kekuasaan demi ilmu rela meninggalkan jabatannya kalau tahu pahalanya. Wa kullu dhi suqin, dan orang ahli pasar pun juga meninggalkan suqahu, pasarnya. Wa qala ba'dus salaf khairul mawahib al-aqlu. Sebaik-baik the given, pemberian Allah itu akal. Wis teman sikile rodok bonyok, cacat didik, tapi akali sempurna. Iso lapo-lapo sampean. Iso jadi profesor. Pemberian yang paling top harganya itu akal, kecerdasan. Ayu tiba-tiba goblok rasido ayu. Ya. Ayu mau sopo dadi tiba-tiba I love you. Wa syarrul masaib al-jahlu. Sejelek-jelek musibah itu kebodohan. Ya. Suke-suke tiba-tiba goblok, ayu tiba-tiba goblok. Wah, musibah. Cara bahasane Gus Kausar masalah. Ya, masalah. Wa qala ba'duhum al-ilmu amanun min kaidis syaitan. Ilmu itu menjadi jaminan aman dari tipu daya syaitan. Wa khirzun, dan menjadi tameng perisai min kaidil hasud, dari tipu daya orang yang dengki. Dengan ilmu, Mas. Wa dalilul aqli, ilmu menjadi pemandu akal. Punya kecerdasan plus punya ilmu. Kemampuan analisa top, cerdas, plus punya kaidah, ada data, selesai. Wa ansada ba'du salaf, mensenandungkan syair, fi maknau, semakna dengan ini. Ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala, wa akbahal jahla wal mazmumu man jahila. Ma ahsanal aqla, aduhai betapa bagusnya akal. Orang pate ayu, cerdas, insyaallah. Hafal Quran, jadi dokter. Wal mahmudu man aqala, orang yang benar-benar terpuji itu orang yang punya akal sehat.
Wa akbaha al-jahlah. Aduhai betapa jeleknya kebodohan. Wal mazmumu, dan orang yang benar-benar tercela adalah man jahila, orang yang bodoh. Melaratnya enggak nemen tercela, pokok enggak bodoh. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila. Falaisa yasluhu nutqul mar'i, tidak layak ucapan atau statement seseorang fi jadalin, dalam perdebatan, dalam seminar. Tampil top, bareng ditakoni tiba-tiba mbau letai. Dulu ada bupati rodok bodoh. Dia undang sama yang putra Mbak Qura Shihab sama Najma Shihab. Kepengen topnya. Itu rencana anggaran pendidikan berapa persen? Wah, kalau kabupaten saya, anggaran pendidikan bukan 20%, 100%. Lalu anggaran yang lain, juga 100%. Emangnya anggarannya berapa persen? Nggak ngerti hitung. Lucu. Wal jahlu yufsiduhu. Kebodohan akan merusak statement, ucapan, atau perdebatan itu. Seminar top barang konangan bodoh nih, hancur sudah. Idza su'ila, ketika dia ditanya, ditakoni raison jawab. Wal ilmu asrafu syai'in lahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Aduh, gak enak. Ilmu itu semulia-mulianya sesuatu, nalahu rajulun, yang diraih oleh seseorang, yang didapat oleh seseorang. Malam yang kunfi ilmun, orang yang dalam dirinya tidak ada ilmu, lam yakun rajula, maka dia duduk wong lanang, Mas. Sama ini lanang ta ora? Kau ini lanang ta ora? Ya kudu pinter, Mas. Ora pinter gak sido lanang. Ora pinter pres weden. Bojone njaluk terneng jeding bure rawani. Kapatek lanang. Ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ta'allamil ilma, belajarlah kamu akan ilmu, wa'mal, dan amalkan olehmu bihi ilmu itu. Ya ukhayya, hai saudaraku sayang. Fal ilmu zainun, ilmu itu perhiasan liman bil ilmi qad amila. Bagi orang yang benar-benar telah mengamalkan ilmu. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'alamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatun. Belajarlah ilmu, sungguh belajar ilmu itu suatu amal kebaikan. Wa talabuhu ibadah. Mencari ilmu atau wa talabahu, mencari ilmu itu ibadah. Bahkan ibadah yang paling afdol itu ngaji. Wa mudzakaratahu tasbihun. Nyinauni ilmu, diulangi, belajar ulang, itu menjadi wiritannya ya sinau maneh iku, ngesai maneh, diwaca maneh. Itu wiritane santri. Santri ora tau ngesai kitabe bolong-bolong. Sing dipolne ya wedut. Tibae kate ngenekne wong Banyuwangi alah. Wiritane santri dia ngaji. Teko kotaan wis mari kesel, ngesai kitab maneh, muzakarah. Wiritane santri ngono kuwi. Pulang maknane pepek. Ya. Lek kitabmu maknane pepek, peteng Mas.
Kita peteng pikiran padang. Kita padang pikiran peteng. Wis ngono kowe. Besok sampean mulang santri kitabmu padang, maknane genep. Padang Mas, pikiran Mas. Mulang santri pede. Wayah mulang santri kitabe padang, maknane bolong-bolong. Wes atimu peteng. Padangi kitab petengi ati, petengi kitab padangi ati, ngono kuwi. Kejaba sampean wis cerdas pol wis. Maknai krungu pisan wis gak lali-lali. Lek sampean ngono wis sak karepmu. Lek atase biasa-biasa wis tulisena. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bahthu anhu jihadun. Membahas tentang ilmu itu jihad. Wa badlahu qurbatun. Memberikan ilmu kepada orang lain itu menjadi ibadah yang mendekatkan kepada Gusti Allah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengerti itu menjadi sedekah. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallim, orang yang alim dan mau mengajarkan ilmu, yud'a, dia akan dipanggil kabiran sebagai tokoh besar fi malakuti sama, di alam malakut, di alam ghaib. Wa qala Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallah wa baina ibadihi. Setinggi-tinggi manusia menurut Allah, manzilatan kedudukannya, yaitu orang yang dia ada di antara Allah dan para hambanya. Siapa mereka yang berperan menjadi delegasi, menjadi mediator, ya, menjadi dubes duta, menjadi duta antara hamba dan Allah. Yakni al-anbiya wal ulama. Wa qala aidan al-Fatihah.